Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai tanda kecakapan khusus atau TKK. Apa sih TKK itu? Nah, TKK ini merupakan simbol khusus yang digunakan di dalam pelatihan pramuka. TKK itu apa sih? Dalam kepramukaan, tanda kecakapan khusus TKK adalah tanda yang diberikan kepada peserta didik sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan seseorang peserta didik dalam suatu bidang tertentu. Jadi, di pramuka itu kita kan berlatih tentang kemandirian, berlatih untuk berusaha semua mempunyai keterampilan khusus gitu ya. Misalnya nih, belajar menjahit, memasang label bajunya misalnya sendiri. Nah, apabila sudah bisa, itu bisa mendapatkan tanda kecakapan khusus. Nah, TKK ini bersifat opsional bagi peserta didik, sehingga seorang peserta didik dapat memiliki TKK itu yang berbeda-beda. Jadi nggak harus sama, misalnya nih anak perempuan bisa menjahit, laki-laki nggak menjahit, nggak apa-apa, karena setiap orang punya kelebihan masing-masing. Makanya kenapa di sini disebut tanda kecakapan khusus. Jadi ini merupakan keterampilan yang dimiliki setiap orang. TKK jumlahnya itu sangat banyak, saat ini mencapai puluhan, dan kemungkinan akan ditambah seiring dengan kemajuan teknologi. TKK bertujuan untuk melatih kemandirian. Nah, sebagai anggota pramuka, pramuka itu bertujuan untuk melatih kemandirian. Nah, untuk memperoleh suatu TKK, seorang pramuka itu harus mampu menyelesaikan syarat kecakapan khusus dalam bidang tersebut. Ini contoh-contoh dari tanda kecakapan khusus. Ada di sini gambar TKK juru masak. Ya, ini tanda-tanda yang berbentuk segitiga ini merupakan tanda kecakapan khusus untuk siaga. Jadi kalau misalnya pramukanya sudah bisa memasak sendiri, maka anak tersebut berhak mendapatkan tanda kecakapan khusus yang berwarna hijau ini. Ya. Lalu ada juga contoh lainnya, ini gambar TKK P3K. Jadi seseorang yang sudah punya keahlian mengenai P3K, jadi pertolongan pertama dalam kecelakaan, itu bisa mendapatkan tanda kecakapan khusus. Nah, ini tanda-tanda ini nanti dipasangkan ke baju pramukanya. Jadi ada selendang warna coklat biasanya itu dipasang di situ. Banyak lagi tanda kecakapan khusus. Nih banyak ya, ada yang rajin menabung, berkemah, gerak jalan, terus pengamat sebagai seorang pengamat atau pengaman desa. Nah ini masih banyak lagi, ada penjahit. Nah untuk penggalang, kalau untuk penggalang, tingkat penggalang itu dari usia berapa? Masih ingat? Iya, dari usia 11 sampai 15 tahun. Itu lambangnya bukan segitiga lagi, tapi berubah. Bentuknya itu menjadi lingkaran. Walaupun gambar-gambarnya itu masih sama, hanya bentuknya saja yang berbeda. Nah, sekarang kan kalian tadi sudah lihat tuh bentuk-bentuk dari TKK ya. Kalau untuk bentuk siaga, itu bentuknya ada apa tadi bentuknya? Ya, betul ya. Ada bentuk segitiga ya untuk siaga. Kalau lingkaran tadi untuk lingkaran itu untuk penggalang atau persegi bisa juga ya. Nah, bangun datar itu mempunyai sifat-sifat khusus. Kalian mau tahu kan sifat apa aja sih? Yuk kita pelajari sama-sama. Yang pertama yaitu bangun segitiga. Nah, segitiga di sini mempunyai sifat-sifat bangun datar. Yang pertama, sifatnya adalah jumlah sudut dari ketiganya itu berjumlah 180 derajat. Kedua, kemudian terdapat 3 titik sudut dan tentunya memiliki 3 sisi. Masih ingat ya, sisi itu garis ini. Kalau titik itu yang titiknya seperti ini. Bentuk yang kedua yaitu persegi. Nah, untuk persegi
Sifat-sifatnya yang pertama mempunyai simetri putar sebanyak 4 kali. Kalian masih ingat kan? Sebelumnya Ibu sudah membahas mengenai simetri putar. Jumlah simetri lipatnya juga ada 4. Keempat sudutnya berbentuk siku-siku ya. Sudut-sudutnya berbentuk siku-siku. 4 sisinya sama panjang. Mempunyai 2 diagonal yang sama panjangnya. Selanjutnya, lingkaran. Sifat-sifat bangun datar lingkaran, simetri putar jumlahnya tak hingga, memiliki 1 buah sisi, tidak memiliki titik sudut, dan jumlah simetri lipatnya pun tak hingga. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih, sampai ketemu hari Senin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.